Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan akuntansi sektor publik dalam akuntansi tempat ibadah dan akuntansi institusi pendidikan. Saya Metriudia Pangestika NIM 071 dan ada Nila Sari NIM 072, Anissa Afra NIM 074, Desi Purnama Putri NIM 075, Vicky Durotul Makuna NIM 076, Lutfia Wahana NIM 077 dan ada Siti Kodriyah NIM 078. Langsung saja kita mulai presentasinya pada pendahuluan. Dalam dunia akuntansi terdiri atas dua, yaitu akuntansi untuk bisnis dan akuntansi organisasi nirlaba. Dalam organisasi nirlaba dibagi lagi dalam dua kelompok entitas, yaitu entitas pemerintah dan entitas nirlaba non-pemerintah. Menurut PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang dapat dijadikan dasar untuk seluruh organisasi nirlaba non-pemerintah, dalam PSAK nomor 45 yang menjadikan karakteristik untuk entitas nirlaba ini adalah bahwa sumber daya entitas berasal dari para penyumbang dengan tidak mengharapkan adanya hasil, imbalan, atau keuntungan komersial. Selain organisasi pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, dan lain-lain, juga ada organisasi non-profit lainnya. Organisasi non-profit selain pemerintah ini yang diambil dari berbagai sumber terdiri dari lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga amal, dan lembaga penyumbang dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Sari, NIM 1810102172. Ini akan menjelaskan itu penerapan akuntansi sektor publik di tempat ibadah. Itu yang pertama itu menurut berbagai sumber, akuntansi masjid itu merupakan proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan dari laporan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam bentuk penerapannya itu yaitu mengelola sumber daya yang ada di masjid maupun tempat ibadah yang lainnya. Kemudian dalam proses penerapannya menggunakan basis kas, yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan. Selain itu, akuntansi masjid juga menggunakan metode pembukuan tunggal, yakni di mana takmir masjid itu tidak perlu menggunakan metode jurnal, buku besar, maupun yang lainnya. Dan biasanya laporan keuangan di tempat ibadah itu dilaporkan dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya adalah identifikasi sumber pendapatan. Menurut Tepi Diptiana tahun 2009, pada organisasi sektor publik, masalah ketidakkonsistenan penerimaan dana merupakan masalah yang klasik. Pendapatan diterjemahkan sebagai peningkatan sumber daya yang aslinya bukan dari pemilik. Pada organisasi sektor publik, pendapatan terbesar umumnya berasal dari penerima. Berdasarkan tujuan penggunaan, pendapatan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendapatan terikat atau temporer dan pendapatan tidak terikat. Pendapatan terikat atau temporer artinya pendapatan yang tujuan penggunaannya sudah jelas atau sudah ditentukan oleh penerima. Sedangkan pendapatan tidak terikat inilah yang fleksibel digunakan. Bisa jadi juga pendapatan dari siswa TPA merupakan pendapatan terikat temporer semua. Besarnya proporsi alokasi serta jenis-jenis pengelompokan ini ditentukan oleh pengelola dan harus diterapkan secara konsistensi. Terima kasih. Penyusunan anggaran berbasis aktivitas. Anggaran merupakan rencana yang disajikan dalam suatu satuan mata uang. Penganggaran merupakan proses yang dilakukan organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan yang tidak terbatas atau unlimited demand. Salah satu metode penyusunan anggaran yang cukup layak digunakan untuk memotivasi pencapaian tujuan adalah penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja dikarakteristikkan
dengan mengklasifikasikan anggaran berdasarkan aktivitas. Pengertian dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri. Dalam peraturan pemerintah, pendidikan tinggi adalah pendidikan di luar jalur pendidikan sekolah yang jenjangnya lebih tinggi daripada pendidikan menengah. Pendidikan tinggi terdiri dari perguruan tinggi, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Sementara itu, tujuan pendidikan tinggi adalah 1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Saya Vicky Durotul Makuna, NIM 076. Materi selanjutnya yaitu laporan akuntansi dalam dunia pendidikan tinggi. Akuntansi perguruan tinggi merupakan proses pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan keuangan dalam lembaga perguruan tinggi sebagai tolak ukur kinerja, media akuntabilitas, dan transparansi publik, guna untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang terkait. Aturan mengenai tujuan, prinsip, sumber pendanaan, dan pengelolaan keuangan perguruan tinggi sebagian kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Mengatur tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba termasuk akuntansi perguruan tinggi. Keuangan yang terbentuk berdasarkan PSAK 45 hanya satu, yaitu seolah seperti General Fund dalam akuntansi pemerintahan atau Current Fund, atau tidak dirinci berdasarkan Restricted Current Fund dan Unrestricted Current Fund seperti dalam akuntansi perguruan tinggi. Selanjutnya, yang termasuk akun-akun transaksi perguruan tinggi dalam neraca yaitu 1. Aset atau aktiva, yaitu sumber daya yang dikelola oleh lembaga atau entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan sumber manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh entitas. Aset atau aktiva terdiri dari aset tetap, aset lancar, kas, piutang wesel, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, tanah, gedung, perlengkapan kantor, dan peralatan kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Wahana, NIM 077. Saya akan melanjutkan materi dari Vicky Durotul Makuna. Saya akan menjelaskan tentang utang atau kewajiban. Kewajiban merupakan utang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya akan mengakibatkan sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Adapun kewajiban atau utang-utangnya adalah kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, utang, ada utang biaya bunga, utang gaji dan honor lain, utang penghasilan, utang pajak, utang bank, ekuitas atau modal, yaitu modal adalah hak residual atas aktiva entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Adapun dari modal tersebut ada setoran modal dari entitas, ada saldo laba, dan ada dana cadangan. Berikutnya ada akun-akun transaksi perguruan tinggi. Yang pertama ada pendapatan, kedua ada biaya, yang ketiga surplus, dan ketiga ada defisit. Dari pendapatan tersendiri ada arus masuk atau peningkatan lain aktiva. Dan untuk biaya yaitu arus kas keluar, pengurangan lain suatu aktiva. Untuk surplus kenaikan ekuitas dari transaksi-transaksi tambahan. Defisit penurunan ekuitas dari transaksi tambahan. Kan pembahasan yang telah dibahas teman saya sebelumnya. Siklus akuntansi pendidikan. Menurut Indra Bastian, siklus akuntansi dalam perguruan tinggi merupakan proses akuntansi dari pencatatan transaksi keuangan hingga penyusunan laporan keuangan akhir periode. Pada dasarnya, akuntansi dibagi sebagai membuat atau menerima bukti pencatatan, mencatat dalam buku jurnal, memindahkan buku jurnal ke buku besar, dan menyusun laporan keuangan.
Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.